Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian kelas 1 A dan B yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya Mr. Solihin akan mengajarkan yaitu BTQ baca tulis Quran. Saya mau melanjutkan bab 2 yaitu tanda baca tanwin dan sukun. Dalam huruf hijaiyah ada juga tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin yaitu ada 3. Yang pertama adalah fathatain. Nah, fathatain ini bentuknya seperti ini. Ada garisnya lalu dikasih strip 2, seret-seret. Ya, ini namanya fathatain. Kalau 1 namanya fathah, tapi kalau ada 2 itu namanya fathatain. Lalu yang kedua yaitu kasrotain. Kasrotain ini ada garis seret, lalu di bawah ada strip 2, seret-seret gitu. Kalau seandainya 1 seret itu namanya kasroh. Berhubung ini ada 2 seret-seret, ini yaitu namanya kasrotain. Lalu yang ketiga zumatain, ya. Zumatain ini bentuknya seperti ini. Jadi zumatain itu bentuknya ada 2. Ada kalanya seperti ini dan ada kalanya seperti ini. Itu adanya di atas garis. Lalu yang pertama yaitu ini fathatain. Fathatain dibacanya an. Nah, kalau seperti ini namanya fathatain, dibacanya an, ya nak ya. Lalu yang kedua kasrotain. Kasrotain itu yang di bawah garis ini seperti ini. Dibacanya in. Lalu yang ketiga zumatain. Ya, zumatain bentuknya ada 2. Ada kalanya seperti ini dan ada kalanya seperti ini. Ya, itu dibacanya un. Ya. Itu. Nah, fathatain diikuti oleh alif atau ya yang tanpa titik, ya. Contoh kalian lihat ya berikutnya yaitu lafal khusyu'an, ya. Lafal khusyu'an. Nah, ini khu titik-titik, syu titik-titik, an titik-titik. Nah, ini alif. Yaitu yang diikuti oleh alif. Nah, ini. Nah, kalau dirangkai lafal khusyu'an ini jadinya seperti ini. Khusyu'an. Gitu ya, nak. Lalu yang kedua, coba perhatikan lagi hudan, ya. Hudan. Nah, itu yang diikuti oleh ya yang tanpa titik, ya. Nah, ini hu titik-titik dan titik-titik ya yang tidak ada titiknya. Nah, hasilnya kalau dirangkai lafal hudan ini seperti ini, hudan. Oke, ya. Lanjut, dalam huruf hijaiyah ada pula tanda baca sukun, ya. Sukun itu tempatnya ada di atas garis. Ya, ini yang bulat nih. Jadi ada kalanya bulat seperti ini sukun,
ada kalanya yang bentuknya kayak C ya. Ya, kalian lihat di Iqra pasti nggak terlalu bulat ya, ada bolongannya, ada renggangnya gitu. Itu seperti C. Kalau di sini itu bulat. Nah, ini sukun. Nah, bisa dikatakan sukun atau mati ya. Tanda baca sukun yaitu mematikan huruf ya. Setelah kamu berlatih merangkai huruf ya, sekarang mari berlatih mengurainya. Perhatikan contoh berikutnya. Coba kalian buka halaman 30 ya. Halaman 30. Itu yang pertama adalah lafal basar. Basar ya. Ini huruf rangkai. Lafal basar ini hurufnya sudah dirangkai. Lalu huruf awal ya, huruf awal ini ba ya. Ini bentuknya seperti ini. Ba yang mau dirangkai ini seperti ini. Nah, coba dilihat. Yang cermat, yang jelas. Lalu huruf tengah. Huruf tengah adalah sin ya. Ini bentuknya seperti ini yang mau digandeng atau yang mau dirangkai. Lalu huruf akhir yaitu ro ya. Ini ro yang ada sukunnya atau yang ada matinya. Jadi sukun atau mati itu untuk mematikan huruf ya, huruf yang terakhir atau huruf tengah bisa. Huruf awal juga bisa ya. Nah, ini akhirnya dirangkai seperti ini. Bunyinya basar. Lalu huruf lepasnya, huruf lepas itu bisa dikatakan huruf abjad. Apa sih itu maksudnya abjad? Abjad itu yang belum dirangkai, yang masih utuh ya. Ini bentuknya seperti ini. Ba syar ya, ba sin ro. Nah, ro-nya ini ada sukunnya atau matinya, itu dimatikan untuk mematikan, yaitu bunyinya basar. Lalu contoh yang kedua ya, lafalnya yang sudah dirangkai adalah tabidu ya. Tabidu. Ini huruf awal, ini taknya seperti ini yang mau dirangkai. Lalu huruf yang tengah ini bi ya, ini bentuknya seperti ini ya. Ini yang mau dirangkai. Lalu huruf akhir adalah du ya. Ini huruf akhir du. Nah, dirangkai seperti ini. Tabidu. Lalu huruf lepasnya itu tadi udah saya terangkan, namanya huruf abjad ya. Abjad itu huruf yang belum dirangkai, yang masih utuh. Ini bentuknya seperti ini. Tabidu ya. Tabidu gitu. Saya contohkan dua saja, nanti kalian menyalinnya di buku masing-masing ya. Menulis Arab biar kalian itu bisa menulis huruf Arab ya. Latihan ya nak ya, semuanya di rumah gitu. Lalu kalian buka berikutnya, yaitu halaman 31. Salinlah kembali kata-kata berikut ya. Nanti kalian salin di buku kalian masing-masing ya. Biar bisa menulis Arab dengan baik. Coba kalian semuanya perhatikan, lafal yang pertama adalah basyar ya. Nanti ditulis di sini basyar sesuai dengan ini ya.
di buku kalian masing-masing. Lalu yang kedua, lafalnya tabidu, ya, tabidu. Nah, lalu yang ketiga, lafalnya sabitun, ya. Nah, itu yang tadi, yang pertama yang sudah dimatikan ini mati atau sukun, bunyinya basyar. Ini yang didumahkan, tabidu. Ini yang ketiga bunyinya sabitun. Nah, ini yang dumatain, ya, yang tadi udah diterangkan. Ini dumatain. Lalu yang keempat jasiru. Lalu yang kelima hijru. Yang keenam khosabu. Yang ketujuh satabin. Nah, satabin ini, yang ini adalah kasrotain, ya. Lalu yang kedelapan sajarun. Lalu yang kesembilan soberun. Lalu yang ke-10 sobaron. Jadi udah lengkap semuanya. Mati, ya, atau sukun, ya. Lalu dumatain, lalu kasrotain, ya, kasrotain yang ke-10, ya, ke-10 kasrotain, ya. Yang ke-7 adalah yang ke-7 kasrotain, yang ke-10 fathatain. Jadi udah lengkap semuanya. Nah, untuk itu anak-anak semuanya, kalian menulisnya di buku masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.